Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Papua pimpin klasemen sementara perolehan medali PON ke-20. 2 hari jelang pembukaan PON, Wisma Atlet Sepak Bola Putri di Merauke belum rampung. Kejar target, Kodam Cendrawasih buka gerai vaksin di 2 lokasi. Provinsi Papua memimpin klasemen sementara perolehan medali dengan 9 medali disusul DKI Jakarta dan Bali. Medali emas diraih cabang olahraga sepatu roda yang digelar perdana di Clementinal Roller Skate Stadium. Tim sepatu roda Papua menyabet 4 medali emas dari 4 kategori lomba. Keempat medali emas tersebut diraih Dev Emmanuel Abel untuk sprint 100 meter putra, nomor sprint 100 meter putri oleh Ghea Ivana Kusuma Rahman, kemudian nomor 400 meter putra oleh Jeremia Wiharja, serta nomor 400 meter putri Deita Linia Stegrian. Sementara medali perunggu diraih Zahwa Harmalia Putri dari nomor 400 meter dengan waktu tempuh 35 detik. Kalau persiapan sih pasti jatuh bangun dulu ya buat dapat medali emas. Susah banget, apalagi ya banyak tantangan lah ini ya. Susah, senang juga sama teman-teman juga. Perasaanmu bagaimana sekarang ya? Pasti senang banget. Senang banget. Oke. Pasti. Gubernur Papua Lukas NMB menyaksikan secara langsung pertandingan pertama untuk nomor sprint 100 meter putra dan putri, serta menyerahkan medali. Ketua Perserosi Papua Jeffrey Abel senang dan bersyukur atas pencapaian target 4 emas dari cabang sepatu roda. Kami membuktikan janji kita kepada masyarakat, kepada pemerintah, ya, atas tuntunan Bapa di sorga. Janji kita penuhi hari ini, malah ketambahan 1 perunggu. Dan masih tersisa 2 nomor lagi, yang apabila Tuhan berkenan, kita bisa dapat lagi. Ya. Besok berkemungkinan kita bisa dapat lagi. Tolong bantu dalam doa kepada kami. Kami ingin agar perkembangan sepatu roda ini akan menjadi satu titik awal dari Buper dengan prestasi gemilang ini, agar anak-anak muda, remaja-remaja mulai melihat olahraga sepatu roda sebagai satu olahraga yang cukup baik, yang mampu mengangkat harga diri pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Karena olahraga ini sudah masuk di dalam nomor-nomor olimpiade. Kami mulai dari bumi Cendrawasih ini agar bisa membuktikan bahwa walaupun provinsi lain sudah terkenal dengan tradisi juara di sepatu roda, kami akan membuktikan bahwa Papua tidak akan kalah juga dalam pegelaran 4 tahun ini. Saya selaku Ketua Umum Pemprov Perserosi Papua, saya berterima kasih, berucap syukur kepada Tuhan dan kepada masyarakat yang meletakkan kepercayaan terlalu besar kepada kami untuk bisa membuktikan siapa kita. Ternyata kami bisa memberikan yang terbaik untuk kepentingan Provinsi Papua. Kerja keras para atlet selama 3 tahun pelatihan di Bekasi, Jawa Barat ternyata membuahkan hasil. Perolehan 4 medali emas ini diharapkan bisa membangkitkan minat anak-anak muda Papua terhadap olahraga sepatu roda, karena bisa mengukir prestasi membanggakan baik untuk daerah maupun bangsa dan negara. Rian Tonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Tim sepak bola putra Papua bermain apik. Di penampilan pertama di Pekan Olahraga Nasional ke-20, tim sepak bola putra Papua mengkandaskan tim Jawa Barat dengan skor telak 5-1 di penyisihan Grup A di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Selasa kemarin.
Dua anak asuh Edward Ifak Dalam yakni Arodi Uwopdana dan Kapten Ricky Cawor mengemas 2 gol. Laga ini juga dihiasi gol indah yang dicetak Samuel Gideon Balinsa. Sementara tim sepak bola putra Jawa Barat hanya memperoleh 1 gol hiburan yang dicetak Muhammad Wildan Ramdhani Nugraha. Kekalahan ini menodai status mereka sebagai juara bertahan sepak bola putra PON. Saat ini, Jawa Barat terpuruk di dasar klasemen grup A dengan nil poin. Sejak awal pertandingan, tim Papua bermain agresif dengan terus menggempur pertahanan Jabar. Pada menit ke-8, serangan baru membuahkan hasil. Arodi yang berdiri bebas membuka keunggulan dengan memanfaatkan bola umpan silang kiriman Alpon Migau. Tekanan demi tekanan menyulitkan tim Jawa Barat mengembangkan permainan. Hingga gawang Jawa Barat kebobolan berturut-turut hingga 4 menit menjelang bubar. Ricky Ricardo akhirnya melengkapi kemenangan Papua menjadi 5-1. Baik, pertama kita puji sama Tuhan karena atas perkenan dari Tuhan kita bisa meraih 3 poin hari ini dengan selisih gol yang cukup baik, dan bagi saya sangat puas dengan penampilan anak-anak sore ini, di mana mereka bisa menjalankan instruksi dengan baik. Ya, dari awal pertandingan tadi tidak ada keraguan dan tidak ada ketakutan sama tim ini. Sehingga anak-anak dengan apa yang kita sudah jalankan selama 2 tahun ini, tim ini sudah dibangun sesuai mungkin, sehingga apa yang tadi kita datang karena kita datang hanya untuk beruji coba. Kita tidak ada punya beban sama sekali untuk hari ini kita berhadapan dengan juara bertahan Jabar. Bagi kami sendiri apa yang selama ini kita sudah lakukan dalam uji coba, tryout, ini bagian dari game yang tertunda. Dan hari ini game ini akan kita sudah mulai tadi dan kita bisa mencapai hasil terbaik itu karena kerja keras dari seluruh pemain, sehingga kita bisa mendapatkan hasil terbaik. Dan saya ucapkan selamat kepada tim PON Papua bisa main dengan tampil umum. Saya akui memang tim kita kalah, tim kita start kurang, akhirnya kita kecolongan, dan sebetulnya anak-anak saya siapkan babak kedua untuk tampil keluar, tapi memang mereka lebih menyerang, anak-anak masih belum bisa tampil keluar. Kemenangan tim Papua sekaligus membalas kekalahan mereka di pertemuan terakhir di semifinal PON tahun 2016. Dan saat ini tim Papua memimpin klasemen sementara grup A dengan raihan 3 poin. Tim putra Papua selanjutnya akan menghadapi tim Maluku Utara pada Kamis besok di Stadion Mandala. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim sepak takraw putri Papua harus mengakui kehebatan tim Sulawesi Selatan saat dikalahkan dengan skor 2-1. Tim putri Sulawesi Selatan masih terlalu tangguh. Mereka percaya diri, berpengalaman, serta menguasai teknik yang mumpuni. Pelatih tim sepak takraw Papua Ahmad Yamin mengakui timnya masih butuh banyak jam terbang karena lawan yang dihadapi adalah tim yang bermaterikan tim nasional. Bukan di nomor ini. Ya, ini tim besar, Pak. Saudara paham, atlet yang datang di sini 5 provinsi adalah atlet yang kontribusi pelatnas semua. Kalau saya ditanya kenapa kalah, realita yang mengatakan demikian, bukan fakta lagi, realita. Ya, kami sudah membuktikan. Lihat, Sulsel yang tiap tahun dan tiap periode namanya PON kontribusi medali emas. Kita bisa curi 1. Luar biasa. Lalu selama ini mana? Dan bahkan putra daerah bisa kan? Ini sepak takraw, bukan sepak bola. Kalau kalah ya dimaklumi nih. Kita datang dari DKI Jakarta, siapa yang tidak kenal? Jawa Timur, siapa yang kenal? Pelatnas itu. Ada beberapa pelatnas itu yang Asian Games dan. Sementara itu tim putra softball Papua menang atas Papua Barat dengan skor 4-3 dalam laga penyisihan di grup A. Tim Papua sempat unggul dengan mudah, namun akhirnya tim Papua Barat bisa memperkecil kekalahan. Menurut asisten pelatih Tineke Huai, mental tim sempat turun akibat tim lawan terus menekan.
Namun, ia terus-menerus menginstruksikan tim agar tetap fokus bermain. Strategi kami kembalikan kepercayaan diri dari atlet kami. Karena kami mengenal atlet kami, maka ada mental yang harus kita push untuk mereka. Bahwa harga mati, kemarin saya sampaikan ke media yang lain, harga mati di Papua Barat, saya harus menang Papua Barat. Dan terima kasih untuk Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, skill dari kami semua, maka kemenangan kami terima dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan dukungan dari semua masyarakat, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Itu strategi pertama yang kami kembalikan jati diri mereka sebagai anak Papua. Kita main di tanah sendiri, jangan pernah rumah kita terlambat. Untuk laga berikutnya, tim Beregu Softball Papua akan bertemu dengan tim Beregu Banten. Afid melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Merauke diperkirakan akan didatangi sekitar 7.000 orang selama PON ke-20 nanti. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi panitia, khususnya untuk menyediakan makanan bagi ribuan tamu itu. Dalam konferensi pers Selasa kemarin, panitia mengaku sudah menyiapkan konsumsi untuk atlet dan ofisial karena Merauke memiliki hasil pertanian dan hasil laut yang melimpah. Ada sekitar 100 ton ya untuk laut dan daratnya ada sekitar 50 ton. Nah, kami juga sudah kerjasama dengan vendor karena ini vendor yang melaksanakan kegiatan konsumsi ini, jadi vendor akan bebas memilih jenis-jenis apa yang baik untuk atlet dan juga berdasarkan daerah kontingennya. Jadi pada dasarnya kami sudah sangat siap dan memang sebelum PON sampai saat ini juga pun kami melakukan pengiriman antar pulau terus. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa ketersediaan stok ikan itu sangat banyak. Namun untuk kebutuhan daging ayam, Dinas Peternakan Merauke akan mendatangkan pasokan dari luar Papua. Mengingat ketersediaan stok ayam di Merauke sangat terbatas. Sebaliknya untuk kebutuhan daging sapi dan telur ayam, panitia tetap menggunakan produk lokal karena Merauke memiliki stok cukup banyak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. PON ke-20 Papua 2 hari lagi resmi dibuka, namun 2 wisma untuk atlet, yakni Wisma Tower 1 dan Tower 2 di kawasan Kudamati Merauke, hingga kini pembangunannya belum juga rampung. Padahal seluruh atlet putri yang akan berlaga sudah berada di Merauke. Dari hasil pemantauan, akses jalan menuju Wisma masih dalam pengecoran. Tidak hanya itu, kamar di Wisma belum tertata dengan baik. Sebagian bahkan masih kosong dan belum terpasang tempat tidur dan lemari. Jumadi, koordinator pekerja, memastikan seluruh item akan dituntaskan sebelum tanggal 30 September, sehingga seluruh atlet bola kaki putri sudah bisa menginap. Saya lihat ini 2 tower ini kan nampaknya belum rampung seluruhnya, dan bahkan untuk jalan masuk ini kan masih dalam perbaikan. Nah, seperti apa ini Pak? Oke, jadi target seharusnya itu semalam, tapi ternyata meleset karena mungkin ada kendala-kendala yang lain. Jadi diharapkan hari ini bisa selesai semua, Pak. Tapi Pak Jumadi yakin bahwa ini bisa digunakan pada saat hari ini? Saya yakin, Pak. Yakin, Pak? Saya ya? yakin sekali. Ini untuk 1 tower ini berapa muat atletnya nih, Pak? Kemarin dari hasil itu 1 tower itu totalnya 170. 62 kamar. 62 kamar jadi 130-an, Pak. 34 ya. itu kamar. Ini untuk atlet siapa Pak di sini? Cabang olahraga sepak bola putri, Pak. Sepak bola putri ya. Iya. Nah, sementara mereka di mana Pak ditampung ini, kan sudah ada yang 2 minggu lalu sudah tiba itu Pak. Yang atletnya itu Pak. Sepak bola putri saya belum, Pak. Kalau untuk yang lain mereka sudah. Iya, tapi artinya kan sudah pada datang Pak. Sudah ya? ada di wisma-wisma yang lain, Pak. Oh, di wisma lain. Betul sekali. Gitu ya. Jadi rencana mereka masuk wisma ini kapan Pak? Tanggal 30. Tanggal 30 ya. Jadi keseluruhan kamar di 2 wisma atlet ini bisa menampung 134 atlet. Saat ini, semua atlet bola kaki diinapkan di sejumlah penginapan dan hotel di Merauke. Dan sesuai aturan, atlet baru bisa memasuki lokasi yang ditanggung panitia
pada 30 September atau pada hari H-3 sebelum PON resmi dibuka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 1.988 relawan Pekan Olahraga Nasional yang direkrut untuk membantu panitia Selasa kemarin mengikuti pelatihan khusus yang digelar di Aula SMA Negeri 1 Merauke. Pelatihan ini penting agar para relawan mengetahui tugas dan peran mereka di lapangan untuk membantu panitia PON ke-20. Pelatihan dibuka Bupati Merauke Romanus Mbaraka. Bupati berpesan agar semua relawan dapat mengikuti pelatihan sehingga dapat bertugas dengan baik. Romanus Mbaraka mengatakan relawan merupakan cermin dan garda terdepan kota Merauke, sehingga mereka diharapkan menjaga citra dan membuat para tamu nyaman. Caranya ramah, etikanya sopan, itu aja kunci dari relawan. Kalian ini akan dibagi di masing-masing bidang, di akomodasi, di konsumsi, dan bidang lainnya akan dibagi. Tugas utama kalian itu akan melayani mereka yang datang sebagai atlet, official, sebagai tamu umum. Itu tugas kalian. Jadilah orang maring, orang yang sopan. Mengingat PON ke-20 sebentar lagi akan digelar, jadwal pelatihan atau bimbingan teknik ini akan dipersingkat agar relawan bisa segera bekerja. Kegiatan materi yang akan disampaikan dalam mengingat waktu kami persingkat sesuai dengan perintah atau arahan Bupati, maka pemateri yang akan menyampaikan antara lain Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan juga tentang hak dan kewajiban daripada relawan yang akan disampaikan oleh pengurus atau perwakilan dari Sub PB PON Bapak Anton Kaisy Sarjana Hukum, karena berhubungan dengan masalah hukum dan hak dan kewajiban daripada relawan. Yang berikut tentang etika dan teknik atau berbicara dan berpenampilan di depan umum, saya sendiri akan menyampaikan itu. PON Papua akan dibuka secara resmi oleh Presiden Jokowi pada 2 Oktober mendatang. Acara pembukaan dipusatkan di Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Membuktikan bahwa Penjual sembako dan sayuran di Pasar Wamanggu Merauke sepakat untuk tidak mematok keuntungan lebih dalam menjual dagangannya. Hal ini mereka lakukan demi suksesnya penyelenggaraan PON ke-20 Papua. Para pedagang di pasar ini mengaku bangga Papua bisa menggelar pesta olahraga nasional terbesar. Keikhlasan untuk tidak memanfaatkan momen ini dengan meraup untung besar, misalnya dengan menjual cabai sesuai harga resmi yang sudah ditentukan. Vika, salah seorang pedagang, mengaku sebelumnya ia menjual cabai seharga Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Sekarang harga lomboknya berapa Bu jualnya? Lombok sekarang 15.000. Tadinya berapa dia? Tadinya 40. Apalagi yang turun Ibu? Tomat, lombok besar, lombok keriting, semua turun Pak. Tadinya harga berapa sih lombok besarnya? Lombok besar biasanya 40, 30, turun sekarang jadi 15.000. Sayur-sayur juga ya Ibu? Sayur-sayur sampai berapa sekarang? Sayur juga turun. Turun ya? Iya, sayur semua turun. Rata-rata 2.000 per ikat ya? Iya. Turunnya ya? Iya, rata-rata 2.000. Ya gimana Bu untuk ponnya ini? Ya ini kan kebetulan pas PON ya, jadi kita kebetulan kita kasih turun harga-harga ini biar bisa itulah, maksudnya membuat PON lancar lah, gitulah. Oke. Jadi sengaja memang menurunkan harga juga ya, karena PON ya. Harga ya biar terjangkau lah. Terjangkau ya. Jadi mendukung kegiatan pemerintah juga ini ya. Mendukung lah, kita dukung 100%. Selain cabai, harga sayur mayur di Pasar Wamanggu juga turun. Kangkung misalnya yang dijual seharga Rp5.000 kini menjadi Rp2.000 per ikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kodam Cendrawasih terus gencarkan pelaksanaan vaksinasi di 2 lokasi sekaligus dalam sehari untuk mengejar target sebelum pembukaan PON ke-20 Papua. Vaksinasi digelar di kantor Kelurahan Argapura dan di Masjid Raya Baitur Rahim Klufkam Jayapura Selasa kemarin.
Ratusan orang sudah mengantri sejak pagi untuk mendapat giliran divaksinasi. Panitia juga tidak membatasi warga yang datang dan sudah menyiapkan ratusan dosis vaksin. Masyarakat warga yang ada di sekitar Kelurahan Argapura untuk jangan takut untuk divaksin. Saya pikir itu kita vaksin bebas dari ancaman penyakit pandemi. Mari vaksin bersama-sama untuk demi kesehatan kita semua. Di sini kami warga senang tim vaksinasi tiba di tempat ini untuk melaksanakan tugas vaksinasi. Mau divaksin karena adanya COVID-19 supaya biar tubuh kami kuat dengan obat yang kami terima, supaya jangan dia bisa masuk ke dalam tubuh kami. Ada sudah beberapa tempat yang sudah mereka vaksinasi. Hanya banyak orang dan kita terlalu banyak antre. Dan kami senang sekali pas lagi di muka rumah saya lagi. Kebetulan saya di sini, RT di sini. Saya lebih senang. Tidak antre-antre lagi. Tidak berkerumunan juga ya Bapak ya? Iya. Kepala Kesehatan Kodam Cendrawasih, Kolonel Inyoman Linggih, berharap vaksinasi yang dilakukan bisa mencapai target yang diharapkan di 4 klaster PON Papua. Kegiatan yang kami laksanakan di Argopuro Selatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyasar atau mendekati teman-teman warga yang ada di Argopuro Selatan, serta teman-teman warga Buton, serta Kayu Pulo yang mereka tinggal di tengah laut atau di tengah pantai, sehingga mereka bisa mendekat untuk secepatnya mendapatkan vaksinasi sesuai dengan keinginan dari pemerintah Provinsi Jayapura, di mana pada saat ini kami Kodam 17 Cendrawasih sedang gencar-gencarnya untuk mencapai cakupan 70%, di mana sudah ada 66 di daerah Merauke, di Kota Jayapura sudah 63, dan di Kerom pun sekarang sudah mendekat ke angka di atas 50%. Mudah-mudahan dalam seminggu ini kita segera bisa tercapai keinginan Provinsi Papua sehingga penyelenggaraan PON bisa berjalan dengan lancar dan persyaratan vaksinasi bisa kita capai. Demikian juga kami dari Bapak Ondo Api dan warga ini sangat mendukung. Mereka juga meminta kami untuk selalu siap berada di tempat ini. Kami siap, mau setiap hari pun di sini kami siap sampai warga semua bisa tervaksinasi baik dosis 1 maupun dosis 2. Cakupan pada pagi hari ini diperkirakan sekitar 250 sampai 300 warga dari Argopuro Selatan, teman-teman warga Buton, teman-teman warga Kayu Pulo akan datang ke vaksinasi yang kami sediakan dari Kodam 17 Cendrawasih. Vaksinasi di Kota Jayapura hingga saat ini baru mencapai sekitar 64% atau sekitar 150.000 orang. Pemda dan TNI Polri terus bekerja keras untuk mencapai target vaksinasi hingga 70% sebelum pembukaan PON ke-20 pada Oktober mendatang. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Di sela kegiatan PON ke-20, Yeni Wahid Selasa kemarin berkunjung ke Yayasan Somatua di Jalan Cendrawasih SP2, Mimika. Direktur Wahid Foundation ini disambut anak-anak di yayasan. Yeni bernyanyi bersama sambil membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak di yayasan. Anak-anak itu bukan diajari teori, tapi diajari dari tindak tanduk kita orang tua. Mereka kan anak-anak tuh ibaratnya seperti spon menyerap air. Yang dilihat di sekelilingnya, di orang dewasa sekelilingnya itu yang akan dia serap. Jadi kalau anak-anak nggak usah diajarin tentang, bukan hafalan yang paling penting, pengamalan. Hal kecil, dan dengan mendongeng, dengan bercerita, dan dengan memberikan mereka kasih sayang. Anak itu akan merespon baik terhadap orang yang memberinya kasih sayang. Jadi ketika kita menanamkan nilai untuk saling berbaikan satu sama lain, lalu selalu ingat pada Tuhan, takut pada Tuhan kalau kita membuat kesalahan, lalu kemudian selalu berbaik pada temannya, itu sudah pengamalan Pancasila. Jadi dari hal-hal semacam itu, ya nilai ini akan menjadi nilai yang akan terus dipegang oleh anak ini sampai dewasa. Dan bagi saya pribadi, saya melihat ini
ada anak-anak misalnya yang mungkin tidak mendapatkan akses pendidikan formal dan lain sebagainya, lalu dibantu oleh Bang Maximus dengan bersama para guru-guru di sini. Ini upaya yang luar biasa sekali. Dan pendakian gunung, saya juga punya rasa kepedulian sosial yang luar biasa tinggi. Jadi waktu diceritakan tentang yayasan beliau, ceritakan bagaimana beliau berusaha untuk memajukan masyarakat Papua, gitu ya. Saya ya sebagai seorang ibu dah, apalagi di sini ada anak-anak, ya saya tergerak gitu. Saya mau mengunjungi dan beliau menerima saya dengan sangat terbuka, dengan sangat terima kasih sekali. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali apa yang dilakukan oleh Bang Maximus ya melalui yayasan beliau Somatua ya Bang ya. Iya, Somatua. Untuk memberikan kesejahteraan buat anak-anak, memberikan bekal untuk masa depan yang lebih baik. Dan ini tentunya sejalan dengan visi yang kami usung dalam keluarga kami sendiri. Nah, keluarga Gus Dur memang selalu mengajarkan kemanusiaan, selalu mengajarkan kita untuk mengabdi pada masyarakat. Di sinilah, jadi hati kita ditemukan di sini. Yayasan Somatua didirikan putra asli Papua untuk membantu masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, serta kesehatan. Saat ini Yayasan Somatua memiliki 60 anak didik berusia antara 3 hingga 12 tahun. Yeni Wahid yang juga Ketua Persatuan Panjat Tebing Indonesia memberikan sembako serta berpesan agar anak-anak dididik dengan penuh kasih sayang serta hati yang tulus. Dari Mimika Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan wanyambe.